Shalom, saudara-saudara, berjumpa kembali dalam Suara Pengembalaan pada hari ini. Satu topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah apakah Tuhan masih menjawab doa waktu saya berdosa. Saudara-saudara, pertanyaan apakah Tuhan masih menjawab doa waktu saya berdosa, maka kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini jelas, dosa bukanlah hal yang remeh atau hal yang biasa, tetapi dosa adalah masalah yang sangat serius. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap kita. Dan dosa yang membuat Tuhan tidak mendengar seruan dan doa-doa kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Bukan karena Tuhan tuli atau pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi karena masalah dosa. Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia menginginkan kekudusan dari kehidupan kita, dan Dia membenci dosa. Itu sebabnya dosa perlu disingkirkan dari kehidupan kita. Seorang petani tua sudah bertahun-tahun membajak di sebuah ladang. Setiap kali ia membajak, ada sebuah batu besar di ladangnya. Batu besar itu telah merusak dua mata bajaknya saat ia tidak sengaja menyenggol batu besar itu. Setiap kali ia melihat penghalang itu, ia menggerutu mengenai banyaknya kesulitan yang ditimbulkan oleh batu besar itu. Suatu hari ia memutuskan untuk menggali dan membuang batu besar itu dari ladangnya. Dia mengambil beberapa peralatan seperti cangkul, linggis yang besar, dan lainnya. Kemudian dia berhasil mengangkat batu besar itu dan mengangkutnya dengan sebuah gerobak. Akhirnya petani ini dapat mengelola ladangnya dengan bebas dan nyaman. Saudara-saudara, sama halnya dengan batu besar yang menjadi penghalang di ladang petani tadi. Demikian pula dalam setiap doa-doa kita ada penghalang yang perlu kita singkirkan. Sebab kalau tidak, hal ini akan merugikan kehidupan kerohanian kita. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat menyingkirkan penghalang dari doa-doa kita? Bagaimana dosa dapat disingkirkan dari kehidupan kita sehingga seruan kita dan doa-doa kita didengar oleh Tuhan? Salah satu cara untuk dosa disingkirkan dari kehidupan kita adalah pertobatan. Ya, kita perlu bertobat, mengakui dengan jujur segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita perlu percaya akan karya Kristus di kayu salib yang mencurahkan darahnya untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Saudara-saudara, saya coba untuk menceritakan sebuah cerita imajinasi untuk kita boleh menangkap kebenaran ini. Pak Anto adalah seorang Kristen yang sering kali datang beribadah di sebuah gereja. Sehari-hari Pak Anto bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan sport, produk-produk olahraga.
Pekerjaannya adalah menjual produk-produk dari perusahaan tersebut. Setelah lama bekerja di perusahaan tersebut, tentu Pak Anto merindukan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan. Maka Pak Anto pun berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberkati pekerjaannya dan memberikan promosi untuk kenaikan jabatannya. Lama ditunggu, tetapi kok Pak Anto masih di posisi sebagai marketing. Pak Anto pun melakukan introspeksi diri. Dia memeriksa dirinya, apa yang salah dengan dirinya. Sambil merenung, Pak Anto berkata kepada dirinya, kalau mengenai pekerjaan, saya sudah bekerja dengan baik. Saya tidak pernah datang terlambat. Saya selalu mencapai target. Saya bekerja dengan berdedikasi. Tetapi Pak Anto mulai merenungkan tentang kehidupannya bersama istri dan anak-anaknya di rumah. Pak Anto, dia adalah seorang yang temperamental, seringkali marah terhadap istri dan anak-anaknya, berkata-kata perkataan yang kasar terhadap istri dan anak-anaknya. Tanpa sadar, hal ini menjadi penghalang dari doa-doa Pak Anto. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Pak Anto pun sadar. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Dia menyadari akan dosa-dosa yang dia lakukan kepada istri dan anak-anaknya. Pak Anto memohon agar Tuhan mengampuni dan memulihkan hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Segera Pak Anto mengumpulkan anggota keluarganya. Dia memanggil mereka satu persatu. Dan kemudian Pak Anto meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Mereka pun saling mengampuni dan berjanji untuk saling mengasihi. Keesokan harinya Pak Anto bekerja seperti biasa. Lalu di tempat pekerjaan Pak Anto dipanggil oleh pimpinan perusahaan tersebut. Pak Anto diminta untuk menduduki sebuah jabatan yang baru di perusahaan tersebut. Puji Tuhan, promosi pun datang. Pak Anto mendapatkan kenaikan jabatan. Saudara-saudara, apakah saudara rindu untuk Tuhan mendengar dan menjawab doa saudara? Maka ada hal yang perlu kita selidiki dalam diri kita. Adakah dosa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sadar seringkali kami tidak menyadari akan dosa-dosa kami yang menjadi penghalang dari doa-doa kami di hadapan Engkau. Biarlah kami menyelidiki hati kami, memeriksa diri kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, baik perkataan, tingkah laku, perbuatan kami yang melukai sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami bertobat. Dan kembali biar hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan. Biar tidak ada penghalang antara kami dengan Allah kami. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.